Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pandek Kedase, kelas A3C, Farmasi Klinis Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait tugas kewirausahaan dengan judul peluang usaha di bidang farmasi, di mana terdapat beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu terkait eh, peluang usaha di bidang budidaya tanaman, peluang usaha di pemasaran simplisia, peluang usaha pengembangan obat tradisional, peluang usaha di bidang makanan, dan peluang usaha di bidang kosmetik. Nah, sebelum lanjut ke peluang usaha tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kewirausahaan. Nah, di sini menurut Zimmer menyatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kemudian, menurut Rob G, kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru atau kreasi baru dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah ada atau inovasi, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Dan ada juga menurut Meredith mengemukakan bahwa berwirausaha berarti memadukan waktu pribadi, keuangan, sumber daya. Oleh karena itu, berwirausaha merupakan suatu pekerjaan atau karir yang harus bersifat fleksibel, imajinatif, mampu memecahkan, mengambil risiko, keputusan, dan tindakan untuk mencapai tujuan. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, ada kesamaan inti dari definisi kewirausahaan yang satu dengan yang lain, di mana kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda dengan menggunakan waktu, modal, serta berani mengambil risiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Nah, kelanjut ke peluang usaha, di mana peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat untuk seharusnya mengambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan, di mana menangkap peluang usaha perlu kerja keras dan pengorbanan. Tanpa adanya kerja keras dan keberanian mengambil risiko, maka peluang itu hanya akan sebagai peluang yang terus-menerus melayang tanpa menghasilkan apapun. Di mana peluang usaha budidaya tanaman obat, di sini tanaman obat bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam berbagai bentuk, seperti dikonsumsi langsung oleh rumah tangga dalam bentuk bumbu dapur, serta sebagai bahan baku makanan dan minuman, kemudian obat tradisional dan kosmetik. Di samping itu, tanaman obat juga diekspor ke pasar dunia. Dengan demikian, permintaan tanaman obat bisa berasal dari pasar dalam negeri ataupun pasar ekspor. Permintaan tanaman obat untuk pasar dalam negeri bisa berasal dari industri dan usaha obat tradisional. Kemudian ada industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik. Kemudian ada juga konsumsi langsung rumah tangga. Nah, perdagangan tanaman obat, di mana berdasarkan pada sumbernya, tanaman obat yang diperdagangkan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tanaman obat hasil budidaya dan tanaman obat hasil pengambilan langsung dari hutan atau eksploitasi. Nah, di antara tanaman obat hasil budidaya tersebut, jahe merupakan komoditas tanaman obat dengan transaksi perdagangan terbesar dibandingkan dengan komoditas tanaman obat lainnya, di mana pada tahun 2007 di pasar kosmetik, rimpang temulawak dan rimpang jahe merupakan dua jenis biofarmaka budidaya yang banyak dipasok oleh petani untuk industri obat tradisional, baik industri besar maupun menengah. Kemudian pemanfaatan tanaman obat, di mana tanaman obat tidak hanya digunakan sebagai obat tradisional dan konsumsi rumah tangga, juga sebagai bahan pembuatan kosmetik yang digunakan dalam industri spa tradisional. Pemanfaatan tanaman obat ini semakin berkembang seiring dengan mulai berkembangnya produk herbal di tengah-tengah masyarakat modern, dan juga peranan media dalam meningkatkan citra produk herbal ke masyarakat. Nah, analisis SWOT dari hal tersebut, ada analisis dengan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berkenan dengan suatu kegiatan atau usaha.
di mana analisis tersebut ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu ada kekuatan di mana bahan baku tersedia, masyarakat mempunyai pengetahuan tentang meraci obat herbal, kemudian memiliki produk unggulan, memiliki lokasi yang strategis, namun memiliki kelemahan yang masih menggunakan peralatan yang sederhana, belum ada peningkatan SDM internal, dan adanya peningkatan biaya. Kemudian ada faktor eksternalnya, itu ada peluang, di mana peluangnya itu perkembangan teknologi, sumber daya alam yang mendukung beralihnya masyarakat dari menggunakan obat kimia ke obat herbal. Kemudian ada juga ancaman di mana adanya usaha di tempat lain yang produknya lebih murah dan kenaikan biaya pengadaan bibit, kenaikan biaya lahan. Nah, kemudian selanjutnya ada peluang usaha pemasaran di bidang simplisia. Simplisia ini adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, yang kecuali dinyatakan lain. Bisa berupa bahan yang telah dikeringkan, dan juga simplisia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu simplisia nabati, hewani, dan simplisia mineral. Nah, perdagangan simplisia itu ada yang masih simplisia berupa rimpang, banyak dipakai dalam berbagai ramuan jamu, terutama anggota suku Singubiraceae. Hal ini disebabkan simplisia tersebut mempunyai khasiat yang diperlukan pada berbagai macam jamu, sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan mudah ditanam. Kemudian selanjutnya ada simplisia yang berasal dari batang atau cabang yang dijual dalam bentuk potongan batang kayu, atau yang biasanya kita tahu itu Bratawali dengan nama ilmiah Dinaspora caulis. Dan ada pula yang dijual dalam bentuk serutan kayu, yaitu Sapalignum. Nah, Sapalignum ini yang biasanya kita kenal sebagai kayu secang. Nah, selanjutnya itu ada simplisia yang berasal dari herba atau daun, dijual dalam bentuk tanaman atau daun yang kering dan seringkali bentuknya sudah tidak utuh lagi. Nah, simplisia tersebut ada yang sudah dipotong-potong dan ada pula yang masih utuh, walaupun biasanya ada bagian-bagian yang rontok ataupun patah. Nah, untuk simplisia yang berupa bunga, buah, dan biji juga diperdagangkan dalam bentuk yang utuh dan kering. Selanjutnya ada peluang usaha dalam pengembangan obat tradisional, di mana pengembangan obat tradisional dan pengobatan tradisional saat ini berkembang pesat sekali, khususnya obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Hal ini bisa kita lihat semakin banyaknya bentuk-bentuk sediaan obat tradisional dalam bentuk kemasan yang sangat menarik konsumen. Menurut perdagangan eh, obat menurut BPOM, ada 3 kategori sediaan obat herbal, yaitu ada jamu, herbal standar, dan fitofarmaka, di mana jamu adalah sediaan obat herbal Indonesia yang keamanannya dan khasiatnya telah diketahui secara turun-temurun berdasarkan pengalaman atau sudah secara empiris. Nah, kemudian ada selanjutnya obat herbal standar, di mana obat herbal standar adalah sediaan obat herbal Indonesia yang dibuat dari bahan berupa ekstrak atau serbuk yang telah distandarisasi, di mana status keamanan dan khasiatnya telah terbukti secara ilmiah, yaitu melalui uji praklinik, di mana uji praklinik ini adalah uji khasiat dan toksisitas hanya pada hewan coba. Kemudian selanjutnya ada fitofarmaka, di mana sediaan obat ini adalah obat herbal Indonesia dengan bahan baku yang telah distandarisasi dan telah dilakukan uji praklinik dan uji klinik sehingga dapat disiapkan oleh dokter. Nah, perbedaan dari ketiganya ini di mana obat jamu hanya dia mengalami secara turun temurun berdasarkan empiris. Kemudian kalau kalau obat OHT atau obat herbal standar itu sudah mengalami uji klinik. Nah, untuk fitofarmaka ini sudah mengalami 2 uji, yaitu uji praklinik dan klinik, di mana sudah diujikan pada hewan coba dan pada orang sakit. Nah, selanjutnya hasil analisis SWOT, di mana yang pertama ada faktor internal, keuntungannya itu memiliki tenaga ahli dengan tingkat pendidikan yang tinggi, jaringan kemitraan yang kuat dengan berbagai instansi terkait, kemudian memiliki quality control dan proses produksi, kelengkapan administrasi dengan adanya database, harga jual produk yang kompetitif, kualitas dan khasiat produk yang baik. Nah,
Untuk kelemahannya tidak ada variasi kemasan produk. Selanjutnya, peluangnya itu juga jumlah penduduk usia dewasa yang besar. Semakin mahalnya harga obat farmasi, adanya pengadaan perdagangan bebas, kemudian perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan, kepercayaan masyarakat terhadap khasiat obat herbal. Dan ancamannya itu hanya masuknya produk dari luar negeri. Kemudian peluang usaha di bidang makanan. Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang perlu pertama kali diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana manajemen order. Nah, bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita dan bagaimana cara memperoleh order tersebut. Yang kedua, kita harus mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing kita. Sejumlah mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka, baik dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas. Yang ketiga adalah persiapan mental dan keberanian memulai. Kemudian dapat dianalisis SWOT dari faktor internal dan eksternal, yaitu faktor internalnya ada kekuatan. Yang pertama, mempunyai kualitas bahan baku yang bagus dan cita rasa yang unik. Pengurus dan karyawan bagian dapur yang memiliki pengalaman memasak. Kemudian yang ketiga ada produk yang dihasilkan dapat menjangkau semua kalangan. Namun memiliki kelemahan di mana manajemen yang kurang bagus, sistem pencatatan kurang yang masih manual, dan pemasaran yang belum maksimal. Dan faktor eksternal itu ada peluangnya. Yang pertama itu pemasukan yang cukup banyak, daya beli konsumen yang meningkat, banyaknya konsumen baru yang datang. Nah, ancamannya itu ada pesaing baru yang terus bermunculan, pesaing harga yang sangat ketat, dan produk pengganti yang cukup kuat. Nah, selanjutnya ada peluang usaha di bidang kosmetik, di mana kosmetik ini berasal dari kata kosmein, yaitu bahasa Yunani yang berarti berhias, bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri. Dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Nah, sudah sejak berabad-abad yang lalu, kosmetik telah digunakan dan dikenal masyarakat. Hasil riset serta penyelidikan antropologi, arkeologi, dan etnologi di Mesir dan di India membuktikan adanya pemakaian ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep aromatik yang dianggap sebagai bentuk awal kosmetik yang kita kenal sekarang ini. Nah, hasil identifikasi faktor internal dan eksternal di bidang kosmetik menggunakan analisis SWOT itu ada faktor internal, yaitu kekuatan, harga produk kompetitif, kualitas produk terjamin, kemudian tidak menggunakan bahan baku kimia yang berbahaya, memiliki customer yang loyal, kemudian memiliki karyawan yang mau bekerja keras dan loyal. Dan kelemahannya itu belum ada sistem manajemen yang sistematis dan detail, belum ada struktur manajemen yang baik, wilayah pemasaran yang belum tersebar di seluruh Indonesia, modal modal belum kuat, dan keuangan tidak lancar. Kemudian selanjutnya ada peluang di mana permintaan akan obat kosmetik yang terus meningkat. Kemudian ancaman itu munculnya kosmetik impor di Indonesia. Banyaknya pesaing kosmetik, masyarakat Indonesia suka dengan brand asing. Nah, selanjutnya itu kesimpulan di mana telah berdasarkan yang dipaparkan tadi, maka peluang usaha di bidang farmasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda dengan menggunakan modal, waktu, serta berani mengambil risiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Kemudian yang kedua ada peluang usaha dalam kesempatan atau waktu yang tepat yang harus diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausaha untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, dalam berwirausaha harus memperhatikan faktor internal dan eksternal usaha yang akan dibuat, dan akan selalu ada kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman dalam membangun suatu usaha. Nah, sehingga disarankan dengan penyusunan dengan pemaparan hal ini dapat menambah wawasan tentang peluang usaha di bidang farmasi dan dapat membangun ataupun mengembangkan usaha yang diminati nantinya. Nah, sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan sampai jumpa.